Halo semuanya, kembali lagi di Florida Hanif. Jadi ini adalah Honda Civic Type R FL5 terbaru yang mungkin Ovitra udah punya dan kalian juga pasti sudah hafal dengan spesifikasinya, tenaganya berapa, torsinya berapa, transmisi dan kawan-kawannya gitu kan. Tapi gimana rasanya kalau dipakai harian? Dan kebetulan mobil ini gue pakai itu 2 bulan lebih. Jadi kita ini pinjam dari Honda Arta BSD ya. Dimana ini tuh mobil pas kita ambil gitu ya, bilang ini balikinnya kapan, terserah lu, pakai lama aja nggak apa-apa, cobain daripada kau bilang nganggur doang gitu kan. Ya ini udah 2 bulan lebih kita pakai, hampir 3 bulan mungkin. Nikmat sekali rasanya dan nggak bosan-bosan pakai mobil begini ya. Enak ya, bisa pakai nggak usah beli ya, alhamdulillah ya. Jadi gua thank you banget buat Honda Arta. Tapi by the way, ini juga akan kita kembalikan, nggak lama lagi kita akan towing ya, karena nggak enak juga udah kelamaan. Dan emang sih, banyak orang punya mobil kayak begini, tapi mereka cuma buat koleksi, dilihat keindahannya, dimodif-modif, atau mungkin sometimes dibawa ke track ya. Tapi ini nggak kita bawa track, kita pakai harian aja, tapi mobilnya ternyata dibuat harian itu enak sekali ya. Jadi mobil sports yang bisa gue pakai harian tuh GR Yaris ya. Pas pakai ini tuh lebih praktikal dibandingkan GR Yaris tentunya. Kenapa? Karena ya ada pintu belakangnya ya. Jadi buat masuk ke akses belakang itu gampang dan belakangnya pun juga lega, besar. Sama seperti Civic pada umumnya, begitu pula dengan bagasinya yang lebih besar. Tentunya lebih mudah. Dan ini mobil tuh depannya tuh pendek sekali sebenarnya ya, dan panjang. Jadi gampang mentok. Tapi ternyata pas dipakai nggak segampang mentok itu loh. Ada beberapa tempat kayak misalkan di dekat kantor gue itu, kalau pakai BYD Seal itu bawah tuh mentok, ya kan? Bayangin baterai bawah mentok gitu. Ini enggak. Jadi ini bawahnya justru masih aman. Dan yang gue suka dari FL5 ini, desainnya itu jadi lebih cakep. Selera sih ya. Cuma FK8 tuh gue nggak suka karena terlalu rame gitu ya. Tapi pas FL5 ini jadi minimalis, bumper depannya. Terus ini juga gembungnya pas, sampingnya pas, belakangnya pas, nggak rame. Paling ininya yang besar ya, wing belakangnya besar tapi kelihatan keren sih. Buat gua ini padu padannya cocok dan pas aja gitu. Jadi sangat mudah untuk jatuh cinta sama desainnya Honda Civic Type R yang FL5 ini. Tapi ada tetap yang gua nggak suka. Nih, knalpotnya bentuknya 3 biji itu menurut gue aneh ya, ganjil ya. Meskipun sebenarnya yang fungsi itu 2, yang tengahnya ini berfungsinya di keadaan tertentu aja kalau emang lagi butuh. Jadi di situ ada flapnya, bisa kelihatan kalau misalkan RPM tinggi dia baru kebuka, biar lebih free flow. Keren ya, sama bagasinya seperti gue bilang tadi, besar. Jadi buat bawa-bawa barang tuh, gampang sekali. Dan kalau kita butuh separasi, sama kayak FK8 sih, bisa ditarik seperti ini. Sama mobil ini tuh lebih lebar, sama lebih panjang dibandingkan dengan FK8. Nah sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Sambil jalan-jalan aja deh. Karena kita hari ini mau ke Semarang ngambil X-Force yang sudah selesai dibetulin. Ya tahu kan kenapa X-Force-nya? Oke, sekarang kita lagi ada di jalan ya. Dan ini mobil, pasti kalian akan nanya bandingin sama GR Yaris ya. Kalau menurut gua, ya kan, ini lebih enak. Ya, seriusan ini lebih enak. In some points ya, posisi duduknya lebih rendah, setirnya lebih pas. Jadi rasanya tuh kayak bawa supercar ya. Sama FK8 juga rendah ya. Terus juga handlingnya, gua lebih suka ini ya. Setirnya lebih sharp gitu, ngikut terus nih badan mobilnya. Sama cara kita duduk, ngelihat kiri kanan gitu ya, lebih bagus gitu. Ini pilar ininya kecil, bagus ya, pilar aja kecil banget gitu ya. Belakangnya juga dilihat enak gitu, nggak ada yang mengganggu kayak FK8 ada spoiler-spoiler yang agak keramaian gitu. Ini nggak, ini spoilernya tetap masih kayak di atas kita gitu loh. Jadi nggak ganggu pandangan kita ke spion belakang. Terus juga yang paling gue suka dari mobil ini adalah transmisinya. Transmisinya enak banget.
Ya, seperti biasa, CV Type R, transmisinya nggak pernah mengecewakan. Kita pindah seperti ini, wung, wung, dan ini semuanya masih standar kan ya. Jadi suara knalpotnya masih standar, ya kan, performance juga masih standar. Tapi standar menurut gua di mobil ini sudah lebih dari cukup, bukan cukup, sudah lebih dari cukup. Karena bayangin, mobil FWD 300 HP lebih, kayak gimana rasanya pas kita melaju. Tetap kalau kita kick down, kita start gitu ya, pasti depannya masih lari-lari ya. Cuman meskipun dia lari, traction control juga bagus. Jadi dia cuma slipnya sedikit aja, habis itu dia akan stay lagi gitu. Jadi udah canggih banget, sama dia punya torque vectoring yang lebih bagus dibandingkan dengan generasi sebelumnya FK8. Ya, jadi agak sedikit kerasa ya kalau belok sambil digas sedikit gitu pelan-pelan. Ini mobilnya manut banget gitu. Nggak, pas kita belok sambil ngegas itu beda, setirnya nggak kebawa sama, wah enak banget lah pokoknya, nggak kerasa kayak mobil FWD biasa gitu. Dan yang gue suka juga dari mobil ini, speedometernya itu informatif banget ya. Di bagian atasnya itu ada RPM besar sama ada giginya. Jadi apa yang kita butuhkan kalau lagi ngebut itu bisa terlihat jelas. Ya meskipun ini yang versi Type R-nya, jadi bisa kita atur ya. Kalau gue sengaja gue atur bagaimana waktu lagi jalan biasa, speedometernya speedometer ala-ala yang lagi pakai R mode. Ya, jadi kalau waktu pertama kali gue dapet di mobil, itu masih pakai speedometer yang bentuknya sama kayak Civic biasa, cuma ada tulisan Type R-nya, pasti pencet baru berubah jadi kayak gini. Nah karena gue lebih suka yang kayak gini, ya udah gue bikin kayak gini terus. Terus kursinya juga, aduh, ini bahan bludurnya bagus ya, gue seneng gitu ya. Duduknya juga pas dengan ukuran badan gue. Biasanya kursi bucket seat bawaan mobil sports itu, buat gue karena gue mungkin agak sedikit lebar badannya ya, itu agak kesempitan. Tapi yang ini pas. Makanya kalau kursi balap itu ada size-nya, ada S, M, L, XL gitu ya. Ini pas. Bisa pas gitu ya, jadi bisa menopang badan dengan sempurna. Mungkin kalau kalian kurus, ini rasanya kayak ini terlalu lebar masih untuk sebuah bucket seat ya. Kalau buat gue ini malah pas. Sama sandaran kursinya ya khas bucket seat, harus pakai helm baru bisa pas ya. Ini nggak bisa pas di sini. Dan setirnya juga dia pakai Alcantara gitu ya. Paling yang gue nggak suka dari mobil ini, yang pertama dia punya electronic parking brake ya. Ini memudahkan dan bagus sebenarnya buat harian. Tapi kalau untuk kita di track apa segala macam, kayaknya electronic parking brake tuh agak kurang ya. Gimana gitu ya. Cuman yang mobil FWD juga mau pakai buat drifting kan juga nggak mungkin ya. Paling buat ngesot sedikit doang gitu ya. Ya udah gitu. Sama ini mobil suara knalpotnya tuh B aja kalau standar. Makanya kalau kita dapat FK8 gitu ya, kita cari bekasnya itu rata-rata knalpotnya udah diganti, segala macamnya udah diganti gitu ya. Kalau ini pas lagi standar, suara roda, ya kan Honda tuh biasanya kasnya berisik kan, suara kolongnya kan. Suara kolongnya itu lebih berisik dibandingkan dengan suara knalpotnya gitu. Jadi pas lagi RPM tinggi juga rasanya nggak ada keluar teriakannya gitu kan. Jadi flat, datar-datar aja gitu. Jadi emang kalau kalian beli FL5 wajib banget buat ganti knalpot. Kecuali kalian mau pakai buat harian-harian aja gitu kayak John Cena ya. John Cena itu hariannya pakai Civic Type R FK8 loh. Nggak tahu sekarang udah ganti FL5 atau belum ya. Cuman kalau dipakai buat harian enak GR Yaris. Kenapa? Karena mobil ini itu sama seperti FK8, suspensinya masih sama, keras banget. Kayak pakai coil over ya. Kalau di jalanan yang aspalnya mulus kayak gini, ini lihat nih, aspalnya mulus kan, itu no problem sama sekali, enak-enak aja gitu kan. Once udah ketemu jalan yang udah tambel-tambelan, kita nggak ngomongin lubang ya, tambelan, udah ketemu tambelan, duk, mulai itu berasa. Udah gitu kita naik tol yang masih pakai beton, belum pakai aspal kayak gini. Waduh, tuh di jalan, bakbuk. Tol Trans Jawa, tol Cipali itu nggak enak banget nih mobil. Masih enak GR Yaris ya. Meskipun GR Yaris masih terasa jauh lah dibanding inilah body rollnya ya. Kalau di sirkuit Sentul di R2-nya naik GR Yaris tuh 150, 160 kita belok ke kirinya itu kan kenceng tuh. Itu kayak aduh, ngilu nih hati nih kayak karena beloknya tuh masih ada body roll yang begitu gitu. Nah, kalau ini rasanya kayak kita pakai coilover mobil balap gitu. Jadi dari beberapa mobil yang udah dimodifikasi pakai coilover emang dirancang buat balap, buat di track, di Sentul. Ya itu kan kerasnya pol-polan ya. Nah, ya ini juga sama gitu.
Emang nggak sekeras itu, tapi kerasnya tuh pol. Padahal ini dia masih pakai suspensi standarnya, belum pakai coilover yang emang khusus buat balap. Jadi kalau di Amerika ya, yang jalannya bagus gitu, nggak usah jauh-jauh kita ke Australia, ke Malaysia aja jalannya bagus kan. Harusnya sih aman-aman aja pakai mobil itu buat daily. Kalau di Indonesia ya pilih-pilih jalannya. Kalau misalkan Type R Club gitu mau jalan touring ke Surabaya, aduh siap-siap sakit pinggang deh. Tapi ini mobil, aduh enak banget dibawanya. Ya setirnya enak, pedalnya enak, terus juga transmisinya apalagi. Sama dia punya rev matching ya. Tapi rev matchingnya itu udah otomatis nyala. Jadi kalau kita mau matiin itu dari mode yang di sini gitu, baru bisa matiin rev matching. Fungsinya apa rev matching? Jadi kalau kita turun gigi, nanti dia akan ngegas secara otomatis buat nyamain putaran mesin sama putaran ban. Nah, fungsinya itu kalau misalkan kita lagi balapan, salah satu yang sering jebol itu adalah sinkromes ya transmisinya ya. Kalau mobil-mobil biasa kita pakai harian tuh sinkromes 200.000, 300.000 aman. Karena kan kita nggak pakai buat balap, kita nggak pakainya kasar gitu ya. Kita pakainya halus, RPM-nya juga rendah-rendah, itu aman. Tapi kalau buat balap itu kadang-kadang sering kena. Truk aja juga sering kena kok. Terus yang kedua, ya kita nggak perlu heel ento lagi. Padahal mobil ini buat heel ento juga enak. Pedalnya tuh pas gitu. Waktu gua ke sirkuit Sepang kita pakai Suzuki Swift yang generasi 1 ya, Swift Sport itu ya. Itu kan pedal rem sama pedal gasnya jauh ya. Gue bilang ke Chan, nih heel entonya susah banget Chan. Jauh banget gitu. Beda sama ini. Iya emang bukan didesain buat mobil balap di sirkuit emang pedalnya. Tapi yang ini enak sekali gitu. Jadi tanpa rev matching aja udah pas gitu kalau buat gua ya. Menyenangkan nih mobil, menyenangkan. Dan ditambah lagi bensinnya irit ya. Ini udah gue pakai ke Klaten, Warawiri gitu ya, ke kantor, ke cari makan di luar gitu kan. Tuh tebak berapa? 10,5 km per liter ya. Kadang-kadang kita cuma ngegas sedikit aja buat ngerasain sensasi G-nya gitu ya. Tapi masih dapat 10,5. Dan kemarin waktu kita pakai buat bawa Jakarta ke Klaten ya, waktu itu kan kita bawanya nyantai juga gitu loh. Kita dapat berapa? 1,15 ya Mat ya? 1,16, 1,15. Lupa gua. 15,6 lah gitulah pokoknya. Irit. Waduh, jalannya ini mulai gelombang nih. Yang deket TNI nih, kompleks TNI ya. Kan ada prosedur yang deg-deg gitu ya kalau dari Jogja Solo ya. Nah itu tuh berasa banget nih di pinggang. Duduk. Tapi kalau jalur-jalur kalian itu jalannya bagus-bagus gitu ya. Gue kalau tinggal di US gitu ya, pengen gue punya Type R buat harian kayak John Cena. Asik. Oke, jadi kita sampai Klaten malam lagi ya, tapi ya intinya itulah. Ini mobil dipakai buat harian sebenarnya enak banget. Cuma kalau misalkan hariannya itu jalan yang kalian lewati jelek ya, itu agak sedikit PR karena shocknya sangat keras sama seperti FK8, tapi semua overall oke banget sih. Kalau GR Yaris itu masih punya limitasi, cuma ada 2 pintu gitu ya, belakang ada pintu lagi buat jemput anak sekolah agak susah, bagasinya kecil. Yang ini semuanya bisa di cover, dan yang FL5 ini nggak masuk versi hatchbacknya ke Indonesia yang non Civic Type R ya. Artinya kalau dulu FK8 itu bisa dibikin ala-ala Type R, yang ini nggak bisa. Masa sedan jadi Type R ya kan? Oke, itu aja info kita kali ini buat teman-teman yang punya Civic Type R. Coba komen di bawah seperti apa rasanya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.